Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdhanil Rizky dari kelas 2A dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sebagai moderator dan juga Harta Nabila akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 14 dengan judul Ta'arud Al-Adilah dan Tarjih. Pengertian ta'arud dalam arti etimologi, ta'arud berarti perbandingan-perbandingan dan pencegahan-pencegahan. Dalam kitab Misbahul Munir, pertentangan bukti-bukti maksudnya adalah setiap bukti-bukti itu bertentangan dengan bukti yang lainnya untuk mencegah keberlakuannya. Dalam arti terminologi, kontradiksi dua dalil dalam satu hukum. Dengan kata lain, ta'arud adalah dua nas yang bertentangan yang masuk dalam satu hukum, di mana ketentuan salah satunya menghalangi ketentuan dalil yang lainnya. Yang kedua, pengertian al-adilah. Sedang kata al-adilah merupakan jamak dari dalil, sedang maksudnya adalah apa aja yang memungkinkan untuk tercapainya kebenaran nalar dari apa yang dicari. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Harta Nabila. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian ta'arud al-adilah. Syekh Muhsin bin Ali al-Masawi dalam bukunya Madakhal al-Wusul ila Ma'rifatil Ilmi mengklarifikasikan ta'arud dengan 4 macam, yaitu yang pertama, pertentangan antara dalil am dengan dalil am. Yang kedua, pertentangan antara dalil khas dengan dalil khas. Yang ketiga, pertentangan antara dalil am dengan dalil khas. Yang keempat, pertentangan antara pemahaman am dari pemahaman khas dalam satu dalil. Macam-macam ta'arud al-adilah. Yang pertama, pertentangan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, pertentangan antara as-sunnah dengan as-sunnah. Yang ketiga, pertentangan antara Al-Quran dengan as-sunnah. Yang keempat, pertentangan antara qiyas dengan qiyas. Metode tarjih. Yang dimaksud dengan tarjih adalah menampakkan kelebihan salah satu dari dua dalil yang sama dengan sesuatu yang menjadikan lebih utama dari yang lain. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam metode tarjih adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya dua dalil. Yang kedua, adanya sesuatu yang menjadikan salah satu dalil itu lebih utama dari yang lain. Yang ketiga, kedua dalil itu sama derajatnya. Yang keempat, kedua dalil itu sama kuatnya. Yang kelima, keduanya menetapkan hukum yang sama. Adapun jalan-jalan dalam melakukan tarjih dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian, yaitu jalan tarjih yang berhubungan dengan mangkulil dan jalan tarjih yang berkaitan dengan makuli. Yang A, jalan yang berlaku pada mangkuli. Yang pertama, yang kembali pada diri perawi. Yang kedua, yang kembali pada penilaian perawi. Yang ketiga, yang kembali pada periwayatnya. Yang keempat, yang kembali pada matan. Yang dititik beratkan pada lafal dan maknanya. Yang kelima, yang dikembalikan pada isi dalil. Yang keenam, tarjih suatu dalil berdasarkan yang lain dari hal-hal di atas. B, jalan yang berlaku bagi dalil ma'qul. Yang pertama, yang kembali pada asal. Yang kedua, yang kembali pada fara'. Yang ketiga, yang kembali pada isi dalil qiyas. Dan sesuatu yang di luar asal dan fara' oleh ulama usul disamakan dengan yang ada pada dalil ma'qul dalam masalah yang sama. Sekian dan terima kasih.